Jadi kita udah belajar Babylon waktu itu, dan itu kita belajar dari ayat 1 sampai 4. Masih ingat kan? Ini kita belajar. Dan di sini Babylon ini adalah ciri-cirinya itu ada unclean, betul? Unclean, hateful bird, masih ingat? Dan itu devil kan? Masih ingat itu semua? Itu di Wahyu 18 ayat 1 kan? Jadi kita tulis inilah, dia unclean. Kita fokusnya di unclean aja lah. Dan hateful bird, dan hateful bird itu kayak siapa? Setan kan? Dan bird ini adalah Satan. Nah, ini dia. Ya. Nah, lalu kita belajar juga bahwa di sini ternyata Babylon ini perempuan atau laki-laki? Perempuan. Dia perempuan. Karena ada kata apa di Revelation 18 ayat 1 sampai 4? Woman. Her, betul? Ada her kan di situ? Yang membuat kita tahu ini cewek nih Babylon karena her, betul? Nah, terus masih ingat kan? Her sin, betul? Her plagues itu loh, come out of her gitu kan? Itu yang kemarin kan? Dan dia punya wine, betul? Wine of her fornication. Ini semua. Ini kita nggak detail. Waktu itu ingat kan kita belajar tentang wine of the wrath of God, bedanya apa, tapi kita nggak ke situ, kita mau lihat ciri-cirinya Babylon aja ya. Dan ini wine of the wrath, wine of her fornication bikin apa siapa? Drunk. Drunk? Siapa yang drunk? Kings the earth. All nations, betul? Ya, ya. Nah, all nations ini dia. Ya. Nah, kita tahu akhirnya karena dia bikin all nation drunk, dia ujungnya akan menerima apa? Ujungnya akan minum apa? Wine of her wrath of God, betul? Masih ingat ini? Ini ya, ingat. Ingat. Dan akan ada apa yang turun di wine of the wrath of God? Ada yang apa yang turun? Depannya F dan B. Bisa Fire and brimstone. Fire and brimstone. Dan fire and brimstone ini kayak kota apa? Sodom dan Gomora. Mantap. Sodom dan Gomora. Nah, Sodom dan Gomora kan ada api dan belerang kan? Itu dia. Nah, terus bisa ke atas sedikit nggak? Itu saya belum nyatet. Oh, boleh. Silakan di screenshot. Ini review aja ya, yang udah kita pelajari waktu dulu udah sama ayat-ayat semuanya. Oke, jadi ini review cepat aja supaya pas masuk di ayat baru kita ngerti apa sih jalan ceritanya kan. Nah, terus habis itu Sodom Gomora ini punya kebiasaan natural atau strange? Strange. Nah, mantap. Judas 1 toh. Ini Sodom ini strange flesh, betul? Strange flesh ini dia man suka sama siapa? Man. Nah, woman sama woman kan, Jos? Iya. Nah, ini dia. Jadi salah satu Babylon akan kelihatan dari dia punya strange flesh juga karena sama-sama kena fire and brimstone. Jadi salah satu dosanya itu adalah bikin ini kan? Iya. Itu dia. Nah, lalu kita tahu bahwa ini perbuatan apa?
Depannya F. Fornication, mantap. Percabulan, betul? Ini percabulan. Dan apakah Babylon, perempuan yang harusnya gereja, malah sama nation-nation, betul? Percabulan kan? Betul kan? Malah dia commit fornication juga enggak dengan raja-raja dunia. Di ayat 3 Revelation 18:3 Babylon fornication juga kan? Ya. Nah, ini dia di ayat 3. Nih. Fornication dengan king of the earth kan? Nah. Jadi ini dia. Jadi dia bersama yang bukan suaminya, karena seharusnya suami gereja siapa? Yesus. Itu. Tapi karena dia sudah sama raja-raja dunia, dia jadi apa? Karena dia sudah jadi raja-raja dunia, ini awalnya gereja, tapi dia malah bercabul dengan raja-raja dunia, artinya dia Babylon. Itu dia. Jadi siapa saja yang bercabul atau membuat dirinya bukan bersama Kristus, tetapi dengan raja-raja dunia, dengan hal-hal dunia, itu namanya siapa? Babylon. Itu aja. Ini definisi Alkitab kan? Bukan kita suka-suka namain orang Babylon, tapi kita memang berdasarkan definisi Alkitab gitu. Ya. Nah, lalu terakhir kita kasih homework ini kan? Kalau nggak salah kan? Ini. Di homework tentang Leviticus 18 ayat 22 dan 23. Nah, coba kita baca ya. Nah, yang lain tolong kalau misalnya nggak ngerti bahasa Inggrisnya, walaupun nanti diterjemahkan, buka Indonesianya di Alkitab masing-masing, tapi kita akan tetap pakai bahasa Inggris supaya terbiasa semua ya. Dan Gedi pun juga belajar sama-sama ya kita ya. Saling tolong menolong. Oke, kita lihat ya. Oke. Kita mau minta dari Kak Sasha boleh baca ayat 22. Leviticus 18 ayat 22. Thou shalt not lie with mankind as with womankind. It is abomination. Jadi, kamu jangan tidur dengan sesama mankind itu sama-sama jenis apa? Kain. Sama-sama jenis laki-laki atau perempuan kan? Ya. Masih ingat kan Josh after his kind? Masih ingat? Iya. Nah, jadi dibilang Josh, jangan kamu tidur dengan laki-laki dengan laki-laki. Men sama men jangan. Men jangan sampai sama men. Woman jangan sampai sama woman. Kalau ini terjadi namanya apa di Manda? Abomination, Kak. Abomination. Artinya, siapa yang lakukan, artinya ini Sodom dan Gomora, men suka men, woman suka woman, itu fornication. Kata lainnya lakukan apa juga? Abomination. Abomination. Gimana semuanya? Betul nggak? Ya. Ya kan? Iya. Abomination. Artinya yang perempuan sama raja laki-laki yang bukan pasangannya itu fornication kan namanya? Dan kata lainnya Babylon apa? Abomination. Abomination. Oke, sampai sini boleh? Maaf, Kak. Abomination itu apa? Abomination itu kekejian, sayang. Oke. Kita lihat kok ini agak error goyang-goyangnya. Oke, bagaimana? Sampai sini mengerti semua? Boleh? Ini masih belum. Aca bisa ngerti?
Kalau laki-laki sama laki-laki itu namanya apa? Itu namanya fornication atau abomination. Oke, mantap. Oke. Oke. Jadi ini adalah abomination. Sorry. Abomination. Lalu ini abomination, abomination. Nah, sekarang mari kita lihat yang ini. Ya. Jadi abomination itu koneksi dengan fornication, betul? Dan koneksi juga dengan Babylon, betul? Sodom dan Gomora atau Babylon. Boleh semuanya? Ini koneksi semua. Nah, sekarang apa yang Bidi bilang lagi? Coba baca 18 ayat 23. Kita minta Manda sekarang baca. Ayat 23 bilang apa? Neither shalt thou lie with any beast to defile thyself therewith. Neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto. It is confusion. Wow. Oke, kita lihat di sini. Apa? Neither ini positif atau negatif kalau neither? Bukan dua-duanya. Kalau neither negatif kan? Jangan juga kan? Neither itu jangan juga kamu gitu kan? Dibilang thou shall not. Kalau thou shall not, kalau neither artinya dia juga jangan juga gitu kan? Kayak ngulangin thou shall not gitu kan? Jadi jangan juga kamu tidur dengan binatang. Jadi man with man, woman with woman, apa dengan apa lagi? Manda? Dengan any beast, Kak. Man sama beast, betul? Atau dibilang di sini, siapa yang nggak boleh apa lagi? Woman stand before beast. Nah, bagaimana? Boleh? Dan ini namanya apa? Confusion. Confusion. Sekarang confusion. Saya mau tanya, Boleh? maksudnya bis itu bisa dalam rupa apa? Bis itu binatang, sayang. Bis itu binatang. Dalam rupa kayak kan itu kan bisa jadi lambang. Apa? Kan bis itu bisa jadi kayak lambang atau enggak? Nanti kita lihat, sayang. Yang penting dibilang kalau ada wanita yang berdiri di depan binatang itu confusion, boleh? Jadi nanti kalau kamu lihat ada wanita yang ada binatangnya berdiri di depan binatang itu apa namanya? Confusion, itu dia. Oke. Oke. Apa itu confusion, oke? Apa itu confusion? Halo? Ya, ada yang boleh, silakan. Kedengeran nggak, Kak? Oh, boleh. Kedengeran gimana? Tadi itu saya kan belum join kan. Mhm. Kalau man sama woman itu belum nikah, terus berbareng itu juga ada minusnya. Mhm. Oke. Seperti perempuan yang bukan dengan suaminya fornication kayak ini kan? Ini perempuan tapi sama raja-raja dunia, itu kan bukan suaminya. Jadi itu fornication, boleh? Kak, itu Abomination. maksudnya man tidur sama bis itu maksudnya gimana? Kayaknya belum lihat waktu itu ya. Coba kita kasih gambarnya ya, Jos. Mana ya itu? Tunggu cari dia punya. Kalau pelihara anjing itu juga bisa. Mana itu? Oh, kayaknya itu waktu itu pelajarannya anak-anak ya. Oke, kita ambil di pelajarannya anak-anak dulu. Nah, ini dia. Salah. Tanggal berapa ini sekarang? Oh, 3 Agustus. Oke. Ini. Boleh?
Boleh? Jadi kayak nikah sama hewan. Ya, bisa. Manusia sama bis atau berdiri di depan bisnya itu ada hubungannya dengan dia bersatu kan sama bis itu, betul? Heeh. Kalau menikah itu misalnya ini perempuan dan ini laki-laki toh, man and woman, apakah man ini kasih benihnya, betul? Sama woman, betul? Nah, sampai situ dulu aja. Boleh, boleh. Jadi kalau misalnya bis menikah sama woman, artinya bis kasih apanya ke woman? Benih. Boleh? Benih itu kayak agennya gitu pasti. Aha. Kak, mau tanya. Untuk ada anak kan laki-laki harus sumbang sperma ke ovarium wanita kan? Itu kan benih, sayang. Oke? Oke. Saya mau tanya. Ya. Itu khusus kalau nikah doang kan? Tapi kalau pelihara anjing kan enggak kan ya? Tapi apakah pelihara anjing artinya menikah dengan anjing? Enggak. Oke, mantap. Mantap banget. Oke, lanjut ya. Oke. Nah. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Kita buka kutipan sekarang ya. Kita baca ini aja lah. Nah, ini untuk pelajaran untuk kita sekalian lah. Oke. CG 540.4. Kita baca ya. Rumah Tuhan seringkali diabaikan gitu ya, dan Sabat dilanggar dengan oleh orang-orang yang percaya hari Sabat. Anak-anak yang pelihara hari Sabat, ya. Anak-anak ini sering dibiarkan di dalam rumah Tuhan itu bicara, talk, atau main-main di rumah Tuhan, dan mereka memanifestasikan mereka punya temper yang jahat gitu lah ya. Di saat pertemuan ketika orang-orang kudus sedang menyembah Tuhan di dalam keindahan kesucian hari Sabat itu. Dan tempat yang harusnya menjadi holy dan harus tetap holy, di mana di situ tempat yang harusnya bertahta kekudusan, yang harusnya ada perfect order, ya, harus ada kerapian dan kerendahan hati, dijadikan apa? Babylon. Dan Babylon katanya apa? Confusion. Wow, artinya di sini kita bisa lihat woman yang stand before the beast namanya juga apa? Babylon. Babylon. Wah. Jadi kalian bisa nggak ngonekin gitu. Jadi perempuan sama ini Babylon, ya kan? Oh, dan waktu men sama men, jadi lihat ya. Ini koneksinya, ini belajar koneksi. Ini kan 18 ayat 3. Ini connect sama ini kan? Kata-kata fornication kan? Ini kan? Ini connect sama ini kan? Nah, ini connect-nya di Revelation 18 ayat 3 dan Judas 1 ayat 4. Betul? Ada sama-sama kata fornication kan? Betul kan? 1 ayat 7, sorry, 1 ayat 7. 1 ayat 7 ya. Di situ ada kata jembatannya fornication, artinya ini lagi ngomongin yang sama, yaitu berpasangan dengan pasangan yang tidak seharusnya, itu fornication kan? Bagaimana? Itu dia. Dan ditambah lagi, ternyata kalau men sama men, woman sama woman, nah ini dia di sini. Nah, koneksinya kita lihat di sini, men sama men,
woman, ini dia kan? Nih. Nah, ini koneksinya antara Levitikus 18 ayat 22 dan Roma toh? Roma 1 ayat 23 sampai berapa? 23 sama 24 ya kalau nggak salah. 26 27. 26, 27 ya. Ah, 26 27 ini dia koneksinya. Ya, itu dia. Nah, kalau misalnya jadi ini kita harus bisa belajar connection-nya nih supaya ngerti ya kan? Nih koneksinya ini. Nah, ternyata karena ini sama dengan ini ternyata abomination. Nah, di sini kita bisa connect lagi. Oh, ternyata ini artinya abomination, artinya ini bisa kita taruh di sini, betul? Karena sama kan? Ini mind mapping kan namanya. Dan artinya kita juga bisa taruh ini di sini karena sama, connect sama kuning, betul nggak? Ya kan? Nah, itu dia. Jadi, nah terus habis itu kita bisa lihat juga di sini kalau di Judas 1 ayat 7 kan dia strange flesh-nya kan? Kalau di sini nih masih ingat nggak kalau Judas 1 ayat 7 ini Judas 1 ayat 7 ya sebenarnya ini yang ini. Ini Jude 1 ayat 7 ya, ini strange flesh. Nah, kalau di Roma, dia koneksinya apa? Masih ingat nggak apa? Kalau di Roma, kata-katanya, kata lainnya strange flesh. Apa? Natural. Against natural, betul? Ini dia. Nah, ini sama kayak ini. Nah, kita kasih warna. Ini against natural ini sama dengan strange flesh, kan? Nah, jadi semua ayat yang kita pakai koneksi semua ini. Nah, ini sama ini. Ini sama nih mereka. Nah, lalu kita konekin lagi. Kita konekin lagi. Ih, ada man sama dengan beast. Ini sama dengan Babylon. Artinya Babylon ada di ayat mana? Wahyu berapa? Babylon. 18. Ya kan? Nah, jadi kita kasih warna. Ih, ada Babylon nih, gitu kan? Nih, ada Babylon. Oh, artinya dia connect dengan yang ini. Ya kan? Nah, atau yang ini. Sama, ini Babylon semua kan? Nah, ini sama. Jadi kita ke bawah. Nah, ini Babylon. Artinya ini semua apa? Confusion, betul? Nah, ini dia. Ya bingung lah orang, apakah kalau polanya satunya perempuan laki-laki, kalau laki-laki sama laki-laki jadi bingung, Jos? Ya, Kak. Jadi bingung, abomination, betul? Jadi kata lain Babylon apa? Lakukan fornication, dia abomination, confusion. Gimana? Boleh? Confusion artinya apa, Kak? Bingungan, sayang, kebingungan. Oke, thank you. Bingung toh? Orang polanya yang Tuhan kasih laki-laki perempuan, malah laki-laki sama laki-laki, betul? Atau suami istri, malah yang bukan istri atau yang bukan suami dengan sama-sama, atau yang bukan suaminya dengan yang bukan istrinya, betul? Kebalikan aja kan? Itu kebingungan semuanya. Itulah definisi Babylon. Jadi siapa aja yang kayak gini, kita bisa bilang dengan tegas, kamu Babylon, betul? Bisa lihat itu? Kalau ciri-cirinya terpenuhi, artinya orang itu apa? Babylon. Ini Alkitab yang bilang kan? Itu dia. Oke. Ya, Jos, gimana Jos? Ciri-cirinya apa tadi? Ciri-cirinya Babylon. Jos mau ulang apa ciri-cirinya Babylon apa aja? Jos, coba. Enggak ada, enggak apa-apa. Sorry. Lanjut aja. Tadi putus, Jos. Boleh ulang? Enggak usah, lanjut aja. Nggak apa-apa, sayang. Tadi IGD putus, sayang. Nggak terlalu denger. Jos punya suara.
Tadi Jos nanya apa ya? Apa ciri-ciri apa? Babylon. Ada yang dengar tadi Jos nanya apa? Atau Jos mau ulang lagi? Iya Kak, tadi dia tanya ciri-ciri Babylon. Oh, ciri-ciri Babylon. Artinya ciri-ciri Babylon ini semua kan, Jos? Dia lakukan fornication. Betul kan, Jos? Iya. Nah, lalu namanya apa? Karena dia fornication, abomination kan, Jos? Karena yang laki-laki sama laki-laki perempuan apa namanya di Leviticus? Kalau laki-laki dan perempuan-perempuan namanya apa? Abomination kan, Jos? Dan apakah di Yudas kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan namanya fornication, Jos? Iya. Nah, artinya kalau ini Babylon fornication, kita bisa kasih nama lainnya apa juga? Kalau fornication itu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan itu abomination, artinya fornication-nya Babylon, kata lainnya apa, Jos? Apakah belum mengerti di situnya, Jos? Gak apa-apa ya, Jos, kalau belum mengerti, IGD mau ulang. Dengan senang hati. Iya, yang belum mengerti di situ, Tak, Jos? Sudah kok. Oh, sudah? Putus ya? Sudah kok. Oh, sudah. Oke. Jadi artinya dia abomination karena dia. Jadi kalau ini ya, tak tulis di sini ya. Kenapa dia abomination? Karena dia lakukan apa? Fornication. Dan fornication ini artinya man with man sama man, woman sama woman, betul? Ini dia. Nah, ini. Dan kebetulan Babylon kan juga fornication, jadi sama, jadi abomination deh. Itu dia, itu koneksinya. Nah, lalu kenapa dia dibilang confusion? Karena ada woman yang berdiri di depan apa? Iblis. Stand before beast, betul? Dan ini confusion, dan confusion itu apa? Balik lagi. Artinya Babylon itu lakukan fornication, abomination, dan confusion. Gimana? Boleh? Iya, boleh. Mantap. Itu dia semua. Satu paket. Gimana, Manda? Boleh jelas, Manda? Cece Linda dan semua. Ya, Kak. Bisa ya? Oke. Jadi Ya, iya, Kak Sasya, silakan. berarti yang pertama itu yang menghubungkan itu adalah fornication-nya. Baru kita cari tahu fornication itu terkoneksinya dengan Judas 1 ayat 7 itu kan G ya, yang strange flesh, baru strange flesh itu apa? Nah, kita masuk ke Roma 1 ayat 26 dan 27. Itu man sama man ya kan, against natural itu. Baru masuk kita ke Leviticus 18 ayat 22 di mana man dan man, women dan women itu adalah abomination. Nah, berarti kita koneksinya karena fornication itu strange flesh, man, women sama dengan abomination. Jadi Babylon itu juga fornication dan juga abomination gitu kan. Betul banget, Kak. Betul. Baru ke Leviticus 18 ayat 23 di mana kalau man, begitu juga man beast, woman yang stand before beast itu confusion. Dan kalau kita masuk ke yang tadi CG itu dibilang bahwa itu adalah confusion. Jadi kesimpulannya bahwa Babylon itu melakukan fornication dan juga abomination dan confusion. Jadi kalau ada
kita lihat wanita atau yang melakukan semua itu berarti itu disebutnya Babylon. Gitu ya? Betul, mantap Kak, itu dia. Mantap Kak, boleh? Kalau nama kerennya di dunia ini apa? Kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, namanya apa? Gay, ya kan? Lesbian, betul? LGBT kan? Artinya, kalau gereja sudah terima LGBT, artinya gereja itu Babylon. Babylon. Oke, kalian yang bisa lihat sendiri, oke? Itu dia. Jangan pakai perasaan ya. Misalnya, aduh ini gereja favoritku nih, tapi udah terima LGBT. Kalian harus kalau mau jadi pekabar Tuhan harus bilang apa? Babylon. Boleh? Boleh gitu semuanya? Jadi nggak pakai perasaan kan? Mau gereja favorit kek, mau nggak favorit, apapun yang terjadi, kalau misalnya di gereja terima LGBT, namanya apa? Babylon. Babylon. Itu dia. Dan banyak lagi. Kalau ciri-cirinya semua ini bersatu dengan raja-raja dunia, ini Babylon, abomination, confusion. Sudah semua. Oke? Kak mau tanya. Ya. Ini Mama nanya kan LGBT. itu singkatannya apa kan? Kalau L-nya kan lesbian. Ah. Oke, kalau B-nya apa? Bisex sama transgender. Oh iya. Kalau bisex itu apa ya? Ada yang tahu nggak apa itu, saya? Kak, dua jenis Yang bisex, Kak, itu sama dua-duanya, kalau nggak salah. Oh gitu? Iya, Wow. suka sama men sama suka sama woman juga. Wow. Baru tahu itu. Oh, B itu dari bipolar ya? Kalau bipolar mah sakit, Kak. Kayak Oh, gitu. bukan. Bipolar itu kayak- B-nya itu dari bipolar bukan bipolar disease ya. Tapi bipolar itu kan bisa dua kan? Bisa ganti-ganti gitu lah. Jadi Iya. makanya namanya bisex gitu ya? Iya, Kak, kayaknya. Oke. Tapi ada yang lebih ekstrem lagi sih daripada. Ya itu ya semuanya ya. Jadi itulah kalau gereja yang terima LGBT, itu Babylon. Kalian harus tegas bilang. Walaupun saudara kita yang punya gereja, kakek kita, nenek kita, nggak ada excuse kalau mau jadi Elia modern, bilang dosa itu dosa, betul? Ya, oke. Mari kita lanjut lagi. Jangan lupa ya ini di highlight ya. Ini di highlight. Yang ini nih. Ingat ya, perempuan kasih apa? Laki-laki kasih apa ke perempuan kalau menikah? Benih. Artinya kalau menikah sama woman, ya, dia ngasih apa? Benih. Benih. Oke, mantap. Itu aja. Kak. Ya. Halo. Kak. Ya. Misalnya yang woman-nya nikah sama anjing atau peliharaannya yang juga woman. Apa aja yang penting bis ya. Tapi kok kan di anjing yang woman nggak ada itu apa spermanya. Tapi apakah sudah termasuk Babylon, sayang? Oke. Nanti kamu akan tahu jawabannya, oke? Nanti kamu akan tahu jawabannya. Ingat, belajarnya yang ini Evelyn atau Iren? Kemarin aku telepon Iren ya. Iren ya. Iren masih ingat nggak yang kemarin kita establish harus mengerti secara natural atau spiritual? Spiritual. Oke, artinya nanti kita mengertinya secara apa? Kenapa? Artinya kita mengertinya secara apa? Rohani. Spiritual. Jadi jangan pikirin naturalnya, aduh gimana ya bersetubuhnya, bukan itu poin kita. Karena kita harus ngertinya secara apa? Spiritual. Oke, boleh sayang? Oke, Kak. Thank you. Oke, sama-sama. Oke, Jos kalau ada pertanyaan bilang ya, sayang. Oke, Manda juga ya. Oke, kalau nggak ngerti tanya, dijelaskan, nggak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan, yang penting ngerti dia punya jembatan, koneksinya, itu yang paling penting. Dasar dalam belajar itu ngerti, dia punya jalan cerita, itu dia. Ya.
Dari mana dapat fornication-nya, dari mana strength flash-nya, itu semua ya. Nah, yang penting ini aja dulu, yang hari ini 2 kata itu. Nah, kita terus kemarin ke satu ayat di mana kalau nggak salah, di Revelation kan? Revelation 12 ayat 4, betul? Oke, Revelation 12 ayat 4. Nah, di sini kemarin yang udah ngerjain PR apa yang sama? Kita mau tanya sama Jos, apa Jos yang sama di sini, Jos? The Beast. The Beast-nya apa di sini? Bisa dong dibesar. Boleh, boleh. Boleh gini? Ya. Dragon-nya itu sama dengan apa? Kita, waduh kecil juga ini ya. Nah, dah. Oke. Ini ayat sebelumnya kan? Kita ini ayat sebelumnya ini. Nah, ini apa yang sama Jos? Dragon sama dengan kata apa, Jos? Beast. Oke. Semua setuju dragon sama dengan beast? Ya, Kak. Setuju. Nah, dragon kan binatang juga kan? Naga kan? Beast kan? Ya. Nah, ada kata apa lagi yang sama? Nah, woman-nya toh? Oke. Stand before, stand. Ada woman-nya kan? Jadi ada woman juga, jadi kasih warna hijau. Kata apa lagi yang sama? For her child as soon as it was born. Tapi nggak ada di Leviticus, sayang. Stood before. Nah, stood before and stand before, betul? Ya. Sama ini. Tapi kan dibilangnya the dragon stood before the woman. Ini yang kata-kata samanya dulu, sayang. Kata-kata yang sama doang. Nanti habis ini baru yang IG ditanya kan? Apa yang sama tapi beda, betul? Nah, kalau di Leviticus, ini kalau ini beast, Ya, Beast. kalau ini beast, di sini woman-nya, betul? Jadi ini stand before, di hadapan, gini kan? Kalau yang di sini, dragon-nya di sini berdiri di depan mana? Di depan wanitanya. Nah, gini kan Jos, maksud Jos? Iya. Nah, jadi inilah yang beda tapi sama kan? Ya, maksudnya apa? Ini stood before. Ini sama dengan Beast. Dragon sama dengan beast, C. Sama. Oke? Boleh? Begini semua? Boleh, Kak. Oke. Pengertian ini di-keep dulu, boleh? Jadi banyak yang di-keep ya, nanti akan keluar. Yang penting kita udah ngerti aja beda-bedanya, tapi nanti kita mau bahas, oke? Pada saatnya, karena kita mau bahas sesuatu malam ini. Oke? Jadi ini kita yang kotak ini ingat aja, oke? Oke. Nanti kalau ada ayat baru kita lihat, ini yang konsep ini nih. Nah, gitu kan? Kita belajar pelan-pelan ya. Oke, lanjut. Kita baca dulu Revelation 14 verse 9. Revelation 14 verse 9. Revelation 14 verse 9. Siapa yang mau baca? Oke, kita minta kesediaan dari Iren. Boleh baca. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Oke,
Di sini beast yang mana? Dragon. Dragon. Dragon, mantap. Ini sama kan? Ini yang sama kayak yang tadi kan? Nih, jadi kasih ungu. Lalu kata lainnya Great Dragon apa di sini? Beast. Coba baca baik-baik. Old servant. Old servant, mantap. Dan apa lagi? Dan apa lagi? Kak, old servant itu apa? Ular tua. Okay, thank you. Sama-sama. Lalu apa lagi satunya? Setan. Setan. Oke, boleh? Ya. Oke, mantap, mantap. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi. Apakah sampai sini ngerti? Jadi artinya dragon ini sama dengan, ini kan kita tahu kan, ini kita samain sama beast kan? Oke, ini sama dengan old serpent, ular tua, atau devil, dan Satan. Gimana? Ini sama semua toh, Jos? Kata lainnya toh? Ayo, satu kartanya lagi apa? Ayo, beast, dragon, old serpent, devil, Satan sama dengan? Sama dengan? Babylon. Babylon. Cari lagi. Bukan Babylon, Kak. Bukan. Beast. Apa? Beast. Bukan. Bukan. Apa? Bilang Itin. Apa? Bird, Miche. Bird. Mantap. Betul nggak? Devil kan seperti burung kan? Nah, ini dia. Dan dia tinggalnya di Babylon, betul? Ini Kok dia. bisa seperti burung? Karena di perumpamaan Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus menaburkan benih, burung suka makan. Dan sikapnya setan itu seperti itu. Ketika firman Tuhan ditabur, dia suka mengambil benih yang ditabur dari hati manusia. Gitu. Bisa? Oh, berarti setan itu diumpamakan sebagai burung yang mengambil benih atau firman Tuhan yang diajarkan atau yang ditabur. Betul. Itu dia. Boleh? Oke. Bisa ya? Bisa ya? Oke, lanjut lagi. Dan Babylon itu cewek cowok? Cewek. Iya, itu dia. Oke, mari kita lihat cerita lagi. Oke, Kejadian 3 ayat 1 kita baca. Oke, kita minta Jos baca, Jos. Kita gedein dulu. Oke. Genesis 3 verse 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, yeah, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden. Wow. Oke. Di sini serpent kata lainnya apa? Jos? Ular kata lainnya apa? Di ayat Kejadian 3 ayat 1 apa dia? Serpent. Serpent kata lainnya apa? Devil, Satan, dragon. Ini sayang, di ayat aja sayang. Beast, Kak. Beast, betul Jos? Apakah dia bilang ular adalah yang paling licik, ya kan? Yang pinter gitu ya? Pinternya licik, tapi dari semua binatang-binatang cerdik lah itu, katanya cerdik ya. Boleh?
Jadi artinya serpent apa? Beast. Artinya betul nggak kita konekin beast sama dengan dragon? Betul nggak? Betul. Nah, betul kan, Jos? Bisa lihat itu, Jos? Ya. Kena. Oh, ternyata beast. Ada semua kotek kan? Jadi kita kasih ungu semua ini. Sorry. Jadi kita kasih ungu. Ini semua sama. Great Dragon, Old Serpent, udah ada ayatnya semua. Udah dibuktikan. Nah, ini Satan sama semua. Oke? Lalu, serpent atau beast atau kita dragon, betul? Iya, Kak. Oke. Tiba-tiba dia ada di mananya woman. Apakah dia berhadap-hadapan sama woman, betul? Ya. Iya. Wow. Apakah ini confusion? Gimana? Oh, cuman berdiri doang kok. Ngapain dragon beast ini ke woman? Dia ngapain, Jos? Mengambil. Ngapain? He apa? He ngapain? Sit, betul? Kalau ngomong keluar apa? Breath. Apalagi? Word. Jos, ayatnya di mana? Kata lain word. Lukas berapa, Jos, kalau masih ingat? Lukas 11 ayat 28. Lukas 8 ayat 11 sayang ya. Yang penting Jos hafal Lukasnya udah ada unsur 8-nya udah mantap. Word kata lainnya apa, Jos? B apa B? Benih kan, Aca? Iya, benih. Artinya dragon kasih apanya ke wanita? Sit. Wow, dragon kasih ke benih ke wanita ini. Apakah wanita lambang gereja? Iya. Nah, harusnya gereja gereja ini kan istri kan? Cuman boleh terima benih dari siapa? Harusnya dari men. Suami kan? Dan suaminya siapa? Gereja. Yesus. Kristus, betul? Efesus 5 ayat 23 kan? Nah, tapi dia terima benih dari siapa? Dragon or beast. Artinya inilah apa pertama? Ayo. Oke, apa lagi? Inilah, kita jawab ya karena waktunya udah tinggal menipis. Inilah gereja pertama yang jadi Babylon. Boleh? Iya, bisa gitu. Wah, inilah Babylon is fallen. Gimana? Betul. Alpha Omega ya. Iya, Kak Sasha. Lihat ya. Bisa lihat kan, Kak Sasha? Jadi kalau kita ikut pola, karena setan kan caranya nggak pernah berubah kan? Kalau Hawa aja bisa jadi Babylon, siapa aja bisa jadi Babylon? Kalau terima apanya setan? Benih. Nih, firmannya, gaya pikirnya setan, alat-alat setan diterima semua, apalagi sama gerejanya Babylon. Boleh? Karena Hawa jadi apa? Gereja pertama yang jadi Babylon. Betul nggak, Jos? Betul. Itu dia. Masa terima benih dari yang bukan suaminya, itu namanya fornication, kamu, Hawa. Betul? Benar. Nah, kalau fornication gereja apa? Jadi Babylon.
Oke. Berarti Hawa itu gereja Babylon pertama. Betul. Yang pertama jadi Babylon. Itu dia. Kak, mau tanya. Aha. Hubungannya Babylon is fallen sama Hawa jadi Babylon pertama itu dia jatuh ke dalam dosa gitu maksudnya. Ya, jatuh. Iya, betul. Jadi sudah meninggalkan posisinya. Jatuh itu artinya dia punya posisi yang sebelum dia jatuh, kan? Itu dia, ya. Itu dia. Jadi nanti kita baca kutipannya aja ya. Kita nggak kasih kutipan. Harus rem-rem juga kita, oke? Oke, sampai sini boleh? Boleh, Kak. Jadi ini artinya, waduh, ini confusion, abomination, betul nggak ini? Kalau misalnya saya berdiri di depannya gereja, betul? Bis berdiri di depannya gereja, betul? Atau wanita berdiri di depannya bis, ya kan? Ini semua nih. Oke, bagaimana? Ketika tambah Kejadian 3 ayat 1, adakah yang masih bingung? Boleh semua? Ini mau tanya, Kak. Boleh. Itu kan kayak berdiri di bisnya berdiri di depan wanita. Kan sama kayak yang Hawa itu kan. Tapi kalau yang perempuannya berdiri di depan bisnya itu maksudnya gimana? Nah, jadi ini disimpan dulu ya. Disimpan dulu ya. Boleh? Oke. Aha. Oke. Jadi kita gini aja lah, supaya kamu ini dari sudut pandang satu dulu, karena Alkitab itu sudut pandang yang luas, ya. Jadi kalau misalnya kita mau ini ya, coba boleh nggak kamu nyalain kamera dulu sama Cece berdua? Oke, kita nyalain kamera ya sama-sama ya. Oke. Nah, jadi ini anggap ini gimana ya caranya? Bukan ya, sorry. Kita spotlight lah ya. Jadi cuman 2 yang nampak lah. Oke, ini ya. Jadi di sini kita lagi berhadap-hadapan kan, Iren? Dari sisiku, aku di hadapannya Irene, betul nggak? I stood before Irene. Tapi kalau dilihat dari sisinya Irene stood before Cece. Jadi sama aja nggak? Ya. Itu dia. Boleh? Ya. Jadi itu nggak ada bedanya sama aja kan? Kalau dari segi itu. Tapi kita bisa lihat dari segi lainnya. Tapi belum belajar kita gitu. Boleh? Jadi pada intinya sama. Sama. Kalau kita lihat dari segi itu. Tapi kalau kita mau gali lagi, pasti ada artinya yang lebih dari itu. Boleh? Boleh, Kak. Thank you. Nah, gimana Jadi gimana kok kamu sih nggak ngerti? Nggak ngerti. Oke, sekarang coba, misalnya, Jos boleh nggak buka kamera sama IGD? Sekarang gantian. Oke. Jos ya, sekarang ya. Jos lihat IGD kan? Iya. Oke, misalnya IGD buat kalimat dari IGD ya. IGD stood before Jos. Betul nggak kalau dilihat dari IGD? Betul? IGD berdiri di hadapan Jos. Ini lagi ngelihat Jos nih, satu arah kan? Betul? Iya. Nah, sekarang kalimatnya dari Jos. Jos berdiri di hadapan IGD, betul nggak? Gimana? Iya. Jadi tergantung dilihat dari mananya sayang, gitu. Jadi kalau dari sekarang kita share screen ya. Kalau misalnya di sini, kalau misalnya ini wanitanya ya, ini ulernya. Aduh, ularku ngeri juga ya. Kepalanya gini aja lah. Aduh, ya ginilah ya. Nah, ularnya. Ditebelin dikit. Nah, yang pinter gambar nih Manda. Supaya ingat ya Manda. Digambar-gambar sama Manda. Oke, ini ulernya. Kalau dilihat dari wanita ngomong, I stood before beast. Betul nggak? Kalau ularnya ngomong, I stood before the woman. Betul nggak, Jos? Jadi kalau woman-nya ngomong, saya, ini yang woman-nya merah ya, saya berdiri
di hadapan ular. Betul nggak? Ini woman-nya, betul? Kalau Jadi bisa before dua. itu hadapan. Aha. Stood before kan saya berdiri di hadapan ular kan? Jadi before itu sebenarnya bukan sebelum tapi di hadapan. Ya, itu dia before. I stood before the king gitu. Jadi di hadapannya gitu. Gitu. Oh. Boleh? Nah, kalau Lalu ularnya ngomong, ini ular. Kalau yang merah ini si cewek. Kalau ini ular bilang juga, saya ular, ya kan? Berdiri di hadapan cewek ini. Nah, sama nggak? Tergantung sudut pandangnya. sama. Sama. Ini pengertian pertama, oke? Nanti yang lain kita akan lihat lagi, tapi yang penting ngerti dulu ini, oke? Boleh? Jadi apakah waktu Hawa jalan-jalan ke pohon terus dia lihat ular, I stood before the serpent, betul gitu kan, Jos? Terus pas ular kaget ketemu Hawa, I stood before the woman, nah gitu kan? Sama aja, tergantung sudut pandangnya siapa yang mau ini, betul? Tapi disimpan, ingat disimpan karena Alkitab itu lebar dan dalam, oke? Tapi dalam segi ini, mereka berdua karena berhadap-hadapan, akhirnya mereka apa? Fornication. Ular kasih benihnya ke siapa? Hawa. Itu aja kuncinya. Boleh? Itu. Oke. Sampai situ ada yang ngerti nggak? Ada yang bingung nggak? Pasti kita tahu, pasti ngerti ya. enggak. Bingung. Pas ya, Jos? Aku ini agak Mau tanya. Oh, silakan Jo, silakan. Kalau misalnya kita sudah kena benihnya, terus kita mau bertobat lagi, bisa nggak? Bisa dong sayang. Itu dia. Apakah kita diizinkan Tuhan untuk hidup supaya kita ganti benih, betul? Coba. Tuhan bilang apa, oke? Oke, ini closingnya supaya kita ada pengharapan, oke? Kita supaya ada pengharapan, oke? Waduh, kita parah kan? Artinya kita semua Babylon atau bukan? Sorry ya, ini goyang-goyang dia punya ini. Babylon kan? Udah terima benihnya siapa, Jos? Sudah terima benihnya ular semua, toh, Jos? Iya, betul. Kita jangan ngomongin Hawa dong, betul? Kita sendiri aja Babylon, betul? Itu dia. Iya. Oke, kita lihatlah apa pengharapan kita, Tuhan. Oke, jadi ini ya, kita buka ayatnya. Oke. John 3 ayat 3. Oke. Kalau laki-laki dan perempuan menikah toh? Dia menikah. Dan kita udah belajar semua kan ini, bapak kasih benih ke ibunya kan? Ini menikah kan? Ini suami istri yang sah. Lalu ibunya jadi apa? Mengandung, betul? Dan akhirnya born, betul? Betul. Born. Ya, melahirkan, betul? Tetapi masalahnya ini pernikahannya fornication. Ya opo iki, Jos? Bapaknya setan, Jos. Piye? Lahirlah anak yang hasilnya berdosa semua, toh, Jos? Jadi yang tadi itu setan. Yang tadi ceritanya itu. Bukan yang maksudnya yang tadi pertama-tama itu loh. Yang jadi gambar manusia sama woman. Oh, ini manusia sama woman. Yang mana ya? Yang tadi bawah yang bawah tadi jadi barusan. Oh, ini iya. Ini setan sayang. Boleh? Karena ikutin cerita terakhir di Kejadian 31 toh nasib kita, Jos. Betul nggak? Iya. Apakah Hawa nggak mempertahankan benih suami aslinya, malah atau Tuhan Yesus ya di sini konteksnya malah terima benih dari setan, boleh nggak? Iya.
Nah, itu dia. Artinya ini udah fornication. Anaknya lahir, born. Betul? Aduh, suami lama nggak tinggal diam kan? Apa yang suami lama bilang? Coba. Dan Adam dan Hawa dikeluarkan atau tetap tinggal di Taman Eden? Dikeluarkan. Dikeluarkan kan? Oke, kita baca ayat berikutnya. Kita minta kesediaan dari, boleh Aca baca. Silakan John 3 ayat 3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Jadi, untuk saya yang sudah dilahirkan dengan benih bapak saya setan, betul? Untuk bisa kembali ke Eden, untuk lihat kingdom of God, harus apa? Born again. Tuhan bilang, kamu harus born again. Boleh, Jos? Jadi born again itu dilahirkan lagi. Dilahirkan. Caranya piye? Itu kan, Jos, pertanyaan kita. Betul nggak, Jos? Oke, Jos mau tahu kan caranya piye ini IGD. Aku mau lahir kembali IGD, betul? IGD pun mau, ya kan? Oke, kita baca 1 Petrus 1, 2, 3, oke? Jadi, solusi untuk kamu yang bapakmu adalah setan, kamu harus born again. Gimana? Boleh semuanya? Manda boleh? Iren, Cece Linda, ini semua bisa? Bisa, Kak. Gimana caranya? Nah, itu dia. Gimana caranya, betul? Kita tanya ayat aja kan, Jos, paling bagus, toh? Oke, ayatnya ini mantap-mantap nih, menjawab pertanyaan semua. Untung Jos tanya, dijawab sama ayat. Orang yang cari mendapat, kan? Oke, sekarang Jos yang baca, karena Jos yang mau tahu caranya. Silakan. Oke. Being born again. Apakah ini yang kita cari, Jos? Born again, sama-sama born again, betul? Waduh, inilah yang kita cari, gitu kan? Gimana caranya? Silakan. Not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which lived and abided for. Wow, jadi kalau mau born again, jangan pakai seed yang apa? Seednya Yang korup, betul? iya. Ya, corruptible. Corruptible. Tapi harus pakai seed yang incorruptible, betul? Iya, Kak. Dan seed yang incorruptible adalah Word of God. Artinya kalau mau lahir kembali sebagaimana dulu kamu melahirkan hasil dari benih bapakmu, bapakmu setan, Tuhan bilang, sekarang tanam Word of God di dalam kamu. Boleh? Boleh gitu? Boleh gitu? Kalau misalnya gini ya, kalau dulu hasilnya jadi berdosanya gara-gara tanam benih setan di sini, dan hasilnya ini born pertama kan, penuh dosa kan, dan Tuhan bilang kalau kamu di born kamu yang pertama, kamu nggak bisa lihat kingdom of heaven, nggak bisa lihat kingdom of God. Terus Tuhan gimana? Harus born again. Caranya gimana Tuhan? Sebagaimana kamu nggak bisa lihat kingdom of God-nya karena tanam benih setan, bisa born again dan bisa lihat kingdom of God dengan cara tanamkan benihnya siapa sekarang? Kristus. Benihnya word of God. Word of God. Artinya kalau kalian mau masuk kerajaan surga,
penting nggak tanam benihnya Tuhan dan jangan masukin benihnya setan lagi. Gimana? Iya. Itu dia. Kalau ada tanaman-tanaman hasil setan, dicabut sampai akar. Betul? Dibuang kalau misalnya nanam ya. Kalau misalnya ada rumput-rumput, apakah kita mau tanam tomat di samping rumput? Apakah rumput-rumputnya harus dicabutin dulu? Iya, Ya, baru tanam, betul? Tanahnya digemburin, kalau tanahnya udah keras, betul? Digemburin dulu, baru tanam benih, baru keluar pohon tomatnya, betul? Kalau misalnya ada rumput-rumput ilalang gara-gara benihnya setan, harus dicabut dulu. Tanaman-tanaman hasil dari benih setan itu, baru tanam word of God-nya gimana. Jadi penting nggak belajar firman Tuhan bagi orang yang mau masuk kerajaan surga. Karena Tuhan bilang sendiri, kamu nggak bisa born again kalau tanpa word of God. Gimana, Jos? Ngerti nggak ini? Jadi kalau mau born again harus masukkan word of God. Itu dia, jangan masukin word of Satan, Jos. Gimana? Gimana, Jos? Bisa? Karena kalau saya masukin word of Satan, saya Babylon. Betul nggak, Jos? Betul nggak, Jos itu? Berarti sama aja. Iya, itu dia. Ya, bisa, Jos? Itu? Bagaimana yang lain? Boleh itu? Kak Sasha, bisa Kak Sasha ini Ya, konsepnya? Bisa. Bisa ya? Jeko bisa semua? Cice Linda bisa? Iren? Bisa, Kak. Bisa ya? Itu dia. Oke, coba kita lihat satu ayat kalau ini masih boleh. Oke, coba ya. Kita mau oke, ini aja deh. Oke, kita mau ini ya. Kok ini sama ini aja. Oke, ayat terakhir. Kita baca Oke. Kita baca 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. Tadi benihnya setan, kata lain benihnya setan apa? Benih yang apa? Sesuai dengan 1 Petrus 1, 2, 3. Corrupt seed, betul? Oke, kita mau buktikan di 1 Korintus 2 Korintus 11 23, oke? 1 Korintus 11 ayat 3. Oke, kita minta Itin boleh baca? Boleh, Oke, Cik. silakan. But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety. Oke, sampai situ. Jadi, serpent bikin apa ke Eve? Bikin beguile. Beguile. Oke. Beguile Eve atau tipu, betul? Ya. Oke. Lalu apa? Jadi dibilang, aduh saya benar-benar kayak perhatian gitu loh. Saya takut nih dengan segala cara apapun, any means dibilang. Sebagaimana setan. Kalau sebagaimana ini Rasul Paulus mau membuat apa? Perbandingan, betul? Bagaimana? Perbandingannya kalau S sama atau beda? Sama. Bagaimana yang lain? Bisa? Jadi ini mau buat persamaan, boleh?
Jadi persamaan yang pertama antara siapa dan siapa? Serpent. Dan and siapa? Eve. Eve. Atau Hawa. Oke. Nah, lalu persamaan yang kedua apa? Coba. So, S sama so kan? Satunya persamaan yang kedua apa? Baca Ikin. So your mind should be Jadi di sini di bawah if siapa sekarang? your mind. Atau saya punya mind kan? Saya kan? Gereja juga kan? Ya, Dan punya minds, betul? ya, mind. Jadi Hawa punya apa juga yang ditipu kalau saya punya mind yang jadi perbandingan. Eve punya mind. Nah, bagaimana semuanya? Boleh? Pikirannya Hawa sama dengan pikirannya saya. Ini dibandingkan, boleh? Ya, cek. Bagaimana yang lain? Bisa Iya. ini? Bisa. Bisa ya? Bagaimana? Jos, bisa ngerti ini? Saya kurang paham sama kedua. Jadi Apa? pikiran Hawa Heeh. Pikiran Hawa? sama pikirannya kita itu sama. Betul. Ini perbandingan kan? Misalnya gini lah. Ini ya, S. S ini sebagaimana. Sebagaimana. Jadi, sebagaimana IGD makan sayur begitu juga. So kan itu? Begitu pula, ya kan? So. Perut Evelyn diberi nutrisi. Jadi siapa yang mau dibandingkan siapa orangnya? Ini yang mau dibandingkan kan? Artinya kalau di sini ngomong perut, artinya IGD punya perut yang juga jadi concern kan? Iya. Artinya di sini perut ketika IGD makan sayur masuk ke perut, perutnya yang terima sayur gimana? Dan waktu perutnya Evelyn diberi nutrisi karena sama artinya perut IGD juga diberi nutrisi, boleh? Iya. Nah, ini persamaan. Boleh nggak? Iya boleh. Tapi kurang paham. Sama yang persamaan kedua itu. Persamaan kedua gimana? Persamaan kedua yang minds of Eve. Oke, sampai tapi yang IGD sama Evelyn ngerti kan? Ya. Enggak. Oke. Nggak ngerti. Oh, oke, ulang-ulang kalau gitu. IGD, kakak GD, CCGD makan sayur. Boleh? Kalau makan sayur masuk mana? Evelyn atau Iren? Yang nggak ngerti siapa ya? Evelyn atau Iren? Evelyn. Evelyn, kalau makan sayur masuk mana? Perut. Perut, oke. Lalu, tapi kan di kalimatnya ini nggak ada kata perut kan? Lalu dia bilang, begitu pula. Oke, begitu pula itu sama atau enggak? Sama. Sama dengan kalimat sebelumnya kan? Nah, jadi dibilang begitu pula perut Evelyn diberi nutrisi. Artinya seenggaknya Evelyn dan IGD sama-sama makan sayur dong. Karena sebagaimana itu sama, betul? Iya. Nah, artinya GD dan Evelyn makan sayur pasti. Karena sama kok. Walaupun informasinya di bawah kalimat kedua nggak ada makan sayur, tapi dengan kalimat kedua pertama ada makan sayur, saya tahu Evelyn makan sayur. Gimana? Iya. Dan karena di kalimat kedua, karena keduanya ini sama-sama makan sayur,
Kalau di kalimat kedua dibilang perut Evelyn diberi nutrisi, artinya karena sama-sama makan sayur, walaupun di kalimat pertama nggak ditulis perut IGD diberi nutrisi, artinya perut IGD pun diberi nutrisi. Gimana? Jadi, GD, Evelyn makan sayur. Nah, perut IGD, perutnya GD dikasih nutrisi, betul? Dapat nutrisi. Dan karena Evelyn juga makan sayur, perutnya Evelyn pun dapat nutrisi. Ini kayak pelajaran bahasa Indonesia, toh? Artinya GD dan Evelyn makan sayur dan dapat nutrisi. Kelar, gitu kan? Nah, itu aja. Boleh? Boleh. Oke, mantap. Sekarang di sini ada 2 orang yang disamakan seperti GD dan Evelyn, yaitu If dan saya. Boleh? Boleh. Kalau di sini ngomongin perut, artinya di kalimat atas ada perut juga, tapi di sini sekarang ganti pikiran. Gimana? Boleh? Lalu dibilang di bawah kalimat kedua, pikiran saya korup atau enggak? Enggak. Coba, should be apa ini? Should be corrupted from the Artinya pikiran saya corrupted, betul? Artinya pikirannya If juga apa? corrupted. Wow. Artinya kenapa pikiran saya bisa jadi korup? Karena setan tipu pikiran saya, hasilnya corrupted. Apakah sama? Gimana? Oh, jadi itu kayak maknanya itu sama, tapi dia itu sama dilakuin tapi beda tulisan doang gitu kan. Apa? Gimana? Kayak maknanya sama tapi beda tulisan doang. Iya, maknanya sama tapi nggak usah ditulis lengkap-lengkap. Kita yang harus cari artinya, betul? Iya, sayang. Nah, karena hasilnya corrupted, artinya dia tipu pakai korup apa? Korup apa tadi? Kalau mau born again, jangan pakai apa tadi? Word of Satan. Coba. Kalau mau born again, jangan pakai korup apa? Iya kan. Seed corrupt. Artinya setan tipu pakai korup seed, sehingga saya punya pikiran jadi corrupted. Gimana? Tadi ada yang mau nanya. Yang apa gimana? Yang apakah yang ini ngerti dulu apa? Apakah semua ngerti? Baru nanti habis itu Evelyn atau Iren boleh tanya. Joshua ngerti? Tadi ada yang Manda mau boleh? Kak Sasha boleh itu? Habis ini Evelyn ya? Ya, Udah, Kak. bisa, Oke, Ge. mantap. Oke, sekarang Evelyn kalau gitu. Gimana Evelyn? Bukan saya yang nanya. Tadi saya dengar ada yang mau nanya, Kak. Oh, ada yang mau nanya. Siapa ya? Josh ya? Enggak, aku enggak nanya. Oh, Josh sudah ngerti ini? Sudah ngerti kok. Oke, praise the Lord. Itu dia. Jadi, kalau nggak ada yang nanya ya, berarti? Oke, artinya sebagaimana setan tipu Hawa dulu, dia sedang coba untuk tipu saya sekarang dengan dia punya corrupt seed. Sehingga saya corrupted, sehingga saya jadi Babylon. Gimana? Jadi kalau kita dikorup Kita Babylon, Jos. Betul nggak? Oke. Oke. Kita mau coba ini ya. Mau coba apa? Mau coba ini dia. Oke. Ini kutipan kita terakhir ya. Oke, kita ini dulu deh. Di close dulu ya, error-error sukanya OneNote-nya. Iren sama Evelyn ngerti? Kak, saya mau tanya. Boleh. Jelaskan bagaimana setan tipu Hawa dahulu, sekarang setan coba menipu orang-orang dunia sekarang atau dunia dengan korupsinya.
Betul. Kamu mau tahu kan corrupt seed-nya apa? Mau tahu kan? Oke, nanti ya. Mungkin hari Jumat kita belajar, oke? Ini kutipan kita terakhir. Oke? Kita sebagai manusia, sebagai umat-umat Tuhan harus bangkit dan membersihkan kita punya camp of Israel. Kita kan Israel modern, betul? Lalu licentiousness, aduh aku lupa. Licentiousness ini apa ya? Apa itu saya? Licentiousness? License to sin, aku ingatnya. Licentiousness itu tidak bermoral. Oke, ingat-ingat ya, tidak bermoralan. Terus yang kedekatan yang ini kayak intimacy itu yang enggak, jadi kita punya hubungan yang keintiman yang tidak berhukum, tidak sesuai dengan hukum, perlakuan-perlakuan yang tidak kudus. Dia bilang sekarang sedang masuk ke dalam bagian di dalam kita di skala yang besar atau kecil, a large or small degree. A large. Artinya kalau dulu kalau misalnya artinya ini sekarang hal-hal ini harusnya sebenarnya dibersihkan tapi malah masuk di camp Israel modern. Gimana? Oke. Lalu dia bilang, minister who are handling sacred things, dia bilang, pendeta-pendeta yang memegang kepercayaan kudus ya, sedang guilty of sin. Jadi sedang berdosa ya, dengan in this respect. Jadi kalau hal-hal ini ada, harusnya kan dibersihkan. Siapa yang berdosa? Pendeta-pendetanya yang berdosa, oke? Lalu dia bilang, jadi ini pendeta-pendetanya pun lakukan hal-hal yang sama juga. Kalau are guilty ya, guilty itu bersalah, sorry. Tak kira ini ya. Jadi bersalah of sin ya, guilty of sin in this way. Jadi bukan cuman camp of Israel aja, tapi minister-ministernya bikin hal yang sama. Gimana? Bisa? Harusnya menuntun domba-dombanya supaya cleanse dan bangkit, nggak tinggal di dalam hal-hal yang membuat corrupted, tapi ministernya lakukan hal yang sama. Mereka ini minister ya. Yang terakhir kan ngomong minister kan? Mereka malah mengingini mereka punya tetangga punya istri. Ya. Jadi pendeta-pendeta bukan sudah cukup satu istri, udah ada istri malah mengingini istri orang lain, ini dibilang. Lalu hari ke-7 commandment di broken. 7 commandment apa? Jangan apa? Apa ya? Berzina. Jangan berzina. Kalau berzina bahasa Inggrisnya apa? F. Fornication, betul? Bagaimana? Kalau fornication namanya apa? Babylon. Lalu dia bilang, ini masih, kalau nggak salah nih tahun berapa ya? 1900 berapa lah ini tahunnya. Kamu bisa cari nggak ini tahun berapa ini? TSB ini. Nanti ya kita cari, kita karena nggak rencana kasih kutipan ini, cuman ingat aja. Jadi dibilang nanti kita kasih ini, ingat ya, kalau next BS ini aku kasih tahu tahunnya, oke? Kalau aku lupa, aku akan tolong ingatkan. Jadi habis ini aku nanti cari, terus nanti next pertemuan aku kasih tahunnya. Tapi kalian ingatkan, oke? Lalu dibilang, kita bahaya orang Advent, gereja Advent, sedang berbahaya, ini tahun 1900 or 1800, pokoknya ini sebelum Ellen White mati. Ellen White mati itu Juli 1915. Ini dia. Oke? Ini berapa, Say? Oh, wow, 1886. Wow, tak kira 1900-an. Oke. Jadi ini tahun 1886 ini yang terjadi, dan dibilang apakah gereja Advent nggak bisa Babylon? Dibilang gereja Advent dalam bahaya untuk menjadi seperti saudaranya jatuh. Seperti apa ini?
Babylon. Jadi apakah gereja Advent nggak bisa Babylon atau bisa kalau melakukan hal-hal yang menjadikan mereka punya ciri-ciri kayak Babylon? Gimana? Bisa. Bisa. Karena yang menentukan Babylonnya itu bukan karena dipilih Tuhannya sebagai gereja Tuhan, tapi ciri-cirinya. Mengerti nggak itu konsepnya? Ngerti, Kak. Nah, itu dia. Kayak Hawa. Oh, karena ini ciptaan Tuhan, jangan bilang Hawa Babylon dong. Kak Tuhan bilang, kalau kamu sampai kamu menerima benih yang dari bukan suami kamu, kamu fornication, Babylon. Betul nggak? Itu dia. Dan coba baca. Dan mengizinkan our churches to become corrupted. Artinya kalau corrupted, terima benihnya sopo, Jos? Benihnya setan. Itu dia. Itu definisi Babylon. Karena gereja yang dipilih Tuhan udah kebanyakan menerima benihnya setan. Suaminya sabar-sabar dulu. Aduh sabar, ayo Nabi Tuhan, Mrs. White, tegur terus. Tapi kalau enggak tegurannya, enggak diikutin, malah cinta dunia, malah meremehkan sabat, dan cinta dunia luar biasa, dibilang kamu Babylon, siapapun kamu, saya enggak peduli, karena Hawa yang saya ciptakan sempurna aja saya bilang Babylon, masa kamu yang memang sudah busuk-busuk di akhir zaman, masa saya, kalau kamu nggak mau berubah, apakah Tuhan bilang, kamu nggak Babylon kok, bisa-bisa Lucifer cemburu kan? Saya juga dong, mau dong, jangan dibilang Babylon, saya kan ciptaan Tuhan yang paling dahsyat, betul nggak? Nah, itu dia. Ingat, Tuhan itu nggak pernah pilih-pilih orang. Tuhan itu adil. Jadi, jangan bilang gereja Babylon, kalau ciri-cirinya sama, ya Babylon, betul. Misalnya gini, ada ini hewan apa? Hewan apa ya? Ciri-cirinya, hitam putih, ada garis-garis, hewan apa? Ular. Zebra, bukan ular. Mungkin ular loreng-loreng ya. Jadi kakinya 4, terus kulitnya loreng-loreng hitam putih. Binatang apa? Zebra. Apakah bisa nggak zebranya bilang gini? Jangan bilang saya zebra, boleh? Nggak bisa. Kita pasti bilang, kamu jangan bilang kamu bukan zebra. Orang ciri-ciri kamu kaki 4 terus belang-belang, gimana? Betul nggak? Iya, Kak. Gitu dia. Begitu juga sama Babylon. Jangan bilang gereja Babylon dong. Gimana saya nggak bilang kamu Babylon? Kalau ciri-ciri kamu kayak Babylon, gimana? Boleh? Itu dia. Oke, bagaimana pelajaran malam ini? Sudah mantap, Kak Sasha? Fondasinya makin mantap, Kak Sasha? Ya, Gedi. Itu dia. Ya. Jos, gimana Jos? Bisa? Jeko, Kak ini, apa namanya? Kak siapa itu? Kak Arini, boleh? Bisa, G. Oke. Kak Arini, terus ada Mama Itin Aca, Kokorei, siapa? Siapa ini? Evelyn, Cece Linda, dan Irene bisa? Bisa. Oke, praise the Lord. Oke, kalau gitu